Iwan, kenapa ngana? Anggu mau galau-galau begini. Yusuf, kita ini pikir seorang sama lulus SMA, dia tahu mau lanjut ke universitas mana. Iya, dia tambah lanjut di mana, Pak? Apa yang mau dijaga bicara-bicarakan ini? Ini Teh Ilon mau suka kuliah, dia tahu mau kuliah di mana. Apa bikin pusing? Kenapa ada kampus yang dekat di Universitas Iksan Gorontalo? Di sana banyak program studi dan semua sudah terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, di sana lagi DP fasilitas memadai, DP biaya kuliah terjangkau dengan banyak lagi DP beasiswa. So itu manjat orang ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Homena, dosen tetap di Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Iksan Gorontalo. Saat ini saya mengajar mata kuliah optimasi sistem tenaga listrik untuk mahasiswa semester 7 dengan bobot 3 SKS. Dalam video ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa, yang ketiga metode pembelajaran yang saya terapkan. Cakupan dalam mata kuliah optimasi sistem tenaga listrik ini itu mencakup operasi optimal dan ekonomis pada sistem tenaga listrik dengan atau tanpa memperhitungkan rugi-rugi saluran transmisi, dan beberapa metode optimasi sistem tenaga listrik yang akan saya terapkan. Capaian yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mengetahui tujuan perancangan pembangkitan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan karakteristik pembangkitan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja, proses konversi, energi, dan masalah operasi pada pembangkitan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami operasi sistem tenaga listrik. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melakukan simulasi sistem pembangkitan tenaga listrik. Dan yang keenam, yaitu mahasiswa mampu memahami metode-metode optimasi sistem tenaga listrik. Berikutnya, saya akan menjelaskan 8 materi pembelajaran yang akan dibawakan dalam 14 kali pertemuan selama 1 semester. Yaitu yang pertama, overview sistem interkoneksi tenaga listrik standar keandalan di Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu kurva head rate, harga bahan bakar, dan kandungan kalori dalam bahan bakar. Nah, kemudian yang ketiga itu formula ekonomi di spek, kemudian persamaan Lagrange, kemudian optimasi menggunakan persamaan Lagrange. Kemudian yang keempat itu metode analitik, metode iterasi lambda menggunakan persamaan Lagrange, itu menggunakan software MATLAB. Nah, yang kelima itu matriks rugi-rugi saluran, itu menggunakan software MATLAB. Nah, yang keenam, batasan operasi unit thermal, kombinasi unit yang beroperasi. Yang ketujuh itu formula unit commitment atau fungsi objective function. Kemudian dengan constraint, optimasi menggunakan daftar prioritas dan dynamic programming. Nah, yang terakhir ke-8 yaitu metode daftar prioritas dengan metode dynamic programming.
materi 8 materi itu akan saya bawakan dalam pertemuan, yaitu pertemuan tatap muka maupun dengan tatap maya. Seperti yang telah saya sampaikan di awal video, bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan metode DIA. Berikut adalah penjelasan dari metode pembelajaran DIA. Yang pertama, mengenai pembelajaran delivery. Dalam penyampaian materi saya di awal pertemuan, saya selalu mengenalkan pada mahasiswa yaitu buku yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Buku utama yang saya gunakan itu yang pertama Cekmas-Cekdin yang berjudul Sistem Tenaga Listrik. Kemudian yang kedua yaitu milik William D. Stephenson, yaitu yang berjudul Analisa Sistem Tenaga Listrik. Yang ketiga itu yang berjudul Power System Analysis yang dipunyai oleh Profesor Hadi Saadat. Selain buku utama tersebut, saya juga menganjurkan kepada mahasiswa dan membiasakan kepada mahasiswa selalu membaca artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah optimasi sistem tenaga listrik. Media yang saya pakai dalam pembelajaran ini itu yang pertama adalah Siakun yang dipunyai oleh Universitas Iksan Gorontalo. Kemudian yang kedua yaitu Google Meet yang dipunyai Google. Kemudian yang ketiga Google Scholar juga yang dipunyai oleh Google. Di situ untuk mengambil referensi karya ilmiah yang disampaikan ke mahasiswa. Teknik pengajaran yang kedua yaitu interaction dari DIA, delivery. Kemudian ini yang kedua yaitu interaction. Dalam teknik yang kedua ini saya tidak membatasi interaksi antara saya dengan mahasiswa, dan saya juga memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk tanya jawab dalam hal mata kuliah yang saya ampu ini. Selain itu, terkadang dalam penyampaian materi saya menyisipkan kuis-kuis atau pertanyaan rangkuman dari materi yang sedang saya ampu. Nah, kemudian saya tambahkan di akhir semester itu nilai kuis tersebut, sehingga mahasiswa akan termotivasi ada penambahan nilai. Pada metode teknik yang ketiga yaitu asesmen. Dalam asesmen ini di awal pertemuan saya juga menjelaskan kepada mahasiswa skema pembobotan komponen nilai tersebut, itu yang terdiri dari kehadiran, kemudian tugas plus kuis, dan UTS, dan ujian akhir semester. Berikut ini adalah cuplikan pertemuan ketiga mata kuliah optimasi sistem tenaga listrik yang dilakukan secara online atau daring menggunakan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, pagi Pak. Pagi. Hari ini. Selamat pagi Pak. Pagi. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan ketiga, yaitu tentang model biaya produksi energi listrik untuk perencanaan dan penganggaran bahan bakar. Nah,
Di mata kuliah optimasi sistem tenaga listrik ini, kemarin kita sudah membicarakan apa itu optimasi, apa itu operasi sistem tenaga listrik. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang model biaya produksi energi listrik. Ya. Nah, model biaya produksi adalah model komputasi yang dirancang untuk menghitung biaya produksi sistem pembangkit. Nah, syarat impor energi, kemudian ketersediaan energi listrik untuk penjualan ke sistem yang lain, dan konsumsi bahan bakar. Nah, fungsi utama dari komputasi yaitu sistem biaya energi masa depan yang dilakukan dengan menggunakan model komputerisasi dari pola beban yang diharapkan dan simulasi pengoperasian sistem pembangkit untuk memenuhi beban tersebut. Nah, di sini ada diagram blok pada gambar, itu menunjukkan program biaya produksi energi yang tipikal. Perhitungan ini mensimulasikan sistem operasi secara kronologis dengan masukkan sistem data yang diubah pada setiap awal interval. Dengan cara tertentu, program-program ini harus mampu mengenali dan memperhitungkan kebutuhan untuk jadwal pemadaman dan pemeliharaan. Nah, logika dapat dimasukkan dalam jenis program untuk mensimulasikan prosedur pemeliharaan serta untuk memproses jadwal pemeliharaan yang diinput ke program. Nah, ini maksudnya di sini dengan cara tertentu program-program ini harus mampu mengenali dan memperhitungkan kebutuhan. Nah, jadi itu data yang ada pada sistem pembangkitan itu akan disimulasikan pada aplikasi. Nah, jadi dia sistem komputerisasi. Nah, dalam diagram blok ini dia mulai, kemudian inisialisasi, kemudian rate input datanya, kemudian maintenance schedule, jadwal pemeliharannya, kemudian permodelan beban. Jadi beban ini dimodelkan, bagaimana dia beban ini terhadap daya output dari pembangkitan. Nah, kemudian berikutnya itu modify load to account. Jadi dia memodif beban. Jadi beban ini dimodelkan. Jadi ada beberapa pembangkit. Nah, jadi pembangkit AB itu melayani beban yang ada di wilayah sini. Kemudian pembangkit yang ada di sebelah lagi itu melayani beban yang di dekatnya. Nah, ini pembagian beban ini walaupun dia terinterkoneksi. Jadi ketika ada pembangkit di wilayah A itu tidak aktif, maka pembangkit yang ada di wilayah B ini, wilayah lain, itu akan menyuplai daya outputnya ke wilayah yang membutuhkan energi listrik tersebut. Nah, kemudian ini ada jenis dan penggunaan program biaya produksi. Nah, tabel ini di bawah ini adalah fitur-fitur utama yang menunjukkan hasil yang memungkinkan berbeda dari program ke program. Dan sepanjang garis lurus, program utama digunakan itu yang pertama, perencanaan jangka panjang, kemudian penganggaran bahan bakar, ketiga perencanaan operasi, keempat penjadwalan mingguan
dan alokasi penghematan. Kemudian ada jenis lain dari program biaya produksi yang dikenal dengan berbagai nama. Nah, beberapa meliputi cara pengelompokan program model atau metode komputasi yang digunakan. Misalnya ada metode Monte Carlo. Nah, simulasi probabilistik yang rinci, program deterministik dengan fitur tambahan yang padam satuan dan penyimpangan beban dari perkiraan yang digabungkan dengan menggunakan teknik sintesis sampling. Nah, nomor acak yang dihasilkan pada interval waktu yang teratur dan digunakan untuk mengembangkan hasil sampel dari distribusi probabilitas yang sesuai. Ini ada pada gambar 2.1 ini, itu fungsi probabilitas beban. Nah, dalam mempresentasikan beban di masa depan, kadang-kadang memuaskan hanya untuk menentukan total periode pembangkitan energi. Hal ini memuaskan jika hanya total konsumsi bahan bakar dan biaya produksi yang menarik dan kapasitas tidak terbatas. Nah, di mana keterbatasan kapasitas yang lebih diperhatikan sehingga kurva durasi beban dapat digunakan. Nah, ini ada gambar di atas menunjukkan pola beban yang diharapkan. Itu histogram untuk beban untuk periode waktu tertentu. Kemudian yang B ini dikonstruksikan dalam kurva durasi beban. Kemudian C dalam pengembangan yang praktis. Fungsi kepadatan dan distribusi dapat dikembangkan sebagai histogram, di mana setiap tingkat beban menotasikan kisaran beban. Nah, dua kurva terakhir ini dinyatakan dalam waktu dan probabilitas per unit dibandingkan dengan megawatt beban. Itu adalah B dengan C. Nah, pada gambar di samping ini, gambar 2.2 itu menunjukkan representasi yang lebih konvensional dari durasi kurva beban, di mana probabilitas telah dikalikan dengan panjang periode waktu agar beban sama. Nah, atau melebihi pada tingkat tertentu, yaitu megawatt. Hal ini konvensional deterministik analisis biaya produksi, yaitu untuk menunjukkan kurva dengan beban pada sumbu vertikal dan dalam bentuk perhitungan probabilistik digunakan seperti pada gambar yang tadi, itu pada gambar 2.1 itu bagian C. Nah, dalam prosedur simulasi pengiriman ekonomis dengan tipe model beban, thermal unit dimungkinkan masuk dalam pembagian beban. Ini berarti unit atau segmen utama dari unit pada sistem yang diperintahkan dalam beberapa mode diasumsikan terisi penuh. Nah, yang berikut ini ada gambar 2.3. Ini gambar menunjukkan prosedur untuk sistem di mana beban puncak internal itu 1700 megawatt. Nah, unit tersebut dimuat dalam urutan yang ditentukan oleh biaya rata-rata pada beban penuh dalam daya per megawatt hours. Jadi dayanya ini per jam. Nah, jumlah energi yang dihasilkan oleh masing-masing unit adalah sama dengan daerah di bawah kurva durasi beban antara tingkat beban dalam megawatt yang disediakan oleh masing-masing unit pembangkit. Nah, sistem ini terdiri dari 3 pembangkit yang ditambah dengan unit pembangkit turbin gas. Nah, ini ada beberapa pembangkit, jadi total maksimum yang dibangkitkan itu adalah 1820 megawatt.
Nah, setelah kita lihat pada gambar 2.3 ini, jadi ini dibahagi. Jadi yang 2 mil ini, 2 mil point ini ini kan dia 800 megawatt. Nah, makanya beban yang dia tanggung itu lebih besar. Kemudian Mohawk 1 itu 300, kemudian Mohawk 2 itu 200. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa pembangkit yang lebih mahal itu tanggungan bebannya itu pasti lebih sedikit. Makanya dibahagi mana biaya pembangkit yang lebih murah, pasti bebannya juga lebih banyak sesuai dengan kapasitas daya yang dibangkitkan. Nah, terus lanjut. Nah, ini yang berikut ini adalah pemadaman yang dipertimbangkan. Nah, marilah kita mempertimbangkan dampak dari unit yang dipadamkan secara acak dan menghitung biaya produksi yang diharapkan. Ini adalah situasi relatif yang mengandung sedikit peristiwa sehingga operasi yang diharapkan masing-masing unit dapat ditentukan dengan penghitungan dari semua hasil. Untuk prosedur ini, hal yang paling mudah saat ini itu untuk memanfaatkan kepadatan beban daripada fungsi beban distribusi. Nah, ini ada contoh tingkat beban demi tingkat beban. Pembangkit dan operasi kedua unit adalah sebagai berikut. Nah, unit 1 ini outputnya 80 megawatt. Kemudian unit 2 outputnya 40 megawatt. Nah, beban energi itu ada 4.800 megawatt horse. Sedangkan yang dibangkitkan oleh daya yang dibangkitkan oleh pembangkit itu 46.000 megawatt per jam. Nah, jadi ada energi yang kurang dari pembangkit itu sebesar 132 megawatt horse. Nah, makanya energi yang belum terlayani itu kekurangan itu ada 132 megawatt horse. Nah, karena contoh ini sangat kecil, itu sudah diperlakukan untuk membuat asumsi arbitrary tentang komitmen unit kedua unit. Nah, asumsi yang dibuat adalah bahwa unit kedua akan online untuk setiap tingkat beban yang sama atau melebihi kapasitas unit pertama. Dengan demikian, unit kedua adalah online selama 60 jam dengan beban 80 megawatt. Nah, jadi unit kedua ini dia tambah dia punya kapasitas daya untuk melayani beban yang lebih besar dari kapasitas yang ada tadi ini. Nah, program probabilistik biaya produksi. Nah, program biaya produksi yang dikenal yaitu unit yang dipadamkan dan menghitung biaya produksi energi statistik. Program ini diharapkan telah dikembangkan dan digunakan secara luas. Metode matematika berdasarkan metode probabilitas menggunakan model probabilistik untuk melayani beban dan kapasitas sumber daya energi. Model pembangkit perlu mempresentasikan tersedianya dasar sumber daya energi. Nah, unit yang dipadamkan secara acak dan efek dari kontrak penjualan dan atau pembelian energi. Perhitungan ini juga diharapkan dapat mencakup biaya energi dalam keadaan darurat. Nah, yang kadang
disebut sebagai biaya energi on supply, jadi yang tidak tersupply. Nah, dua ukuran sistem tidak dapat diandalkan. Itu yang pertama, periode waktu ketika beban lebih besar dari kapasitas pembangkit yang tersedia. Nah, ini yang tadi. Kemudian yang kedua, level daya dan energi yang diharapkan harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan beban. Nah, kesulitan dasar yang diketahui saat menggunakan pendekatan deterministik dengan perhitungan biaya produksi sistem itu, yang pertama, unit beban dasar dari suatu sistem yang dimuat dalam model hampir 100% dari suatu interval. Kemudian range atau siklus, unit masukan untuk waktu yang tergantung pada rank prioritas dan bentuk durasi kurva beban. Ketiga, untuk sistem dengan tingkat cadangan yang cukup memadai, unit memuncak memiliki faktor kapasitas hampir 0. Nah, prosedur biaya produksi probabilistik yaitu menggunakan thermal unit karakteristik tingkat panas, yaitu tingkat thermal dibandingkan output daya listrik. Jadi tingkat thermalnya berapa output yang dia hasilkan, output daya listriknya. Nah, jenis karakteristik head rate sangat penting untuk mengembangkan algoritma komputasi probabilistik yang efisien karena menghasilkan kurva biaya tambahan. Ini sampel algoritma penjadwalan ekonomis ketika ruas terisi penuh sebelum yang berikutnya diperlukan. Unit karakteristik input-output ini mungkin memiliki sejumlah segmen sehingga unit dapat diwakili dengan rincian sebanyak yang diinginkan. Nah, unit data thermal dikonversi ke biaya per jam dengan menggunakan biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya, seperti halnya dengan teknik pengiriman ekonomis. Jadi sekarang ini banyak peneliti membahas tentang bagaimana membuat biaya produksi energi listrik itu lebih murah. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini, pagi ini. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Setiawan. Apa yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya apa itu simulasi digital? Nah, Terima kasih, Pak. ya, ini ada simulasi digital itu pada sistem pembangkit meliputi representasi. Nah, yang pertama itu karakteristik unit pembangkit yang efisien. Nah, karakteristik unit pembangkit yang efisien itu yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kurva input outputnya itu, jadi inputnya sekian, jadi dari input dari bahan bakar tersebut, jadi 1 ton itu bisa menghasilkan, contohnya dari 1 ton, saya kasih contoh di batubara ya, atau batubara aja. Jadi dari 1 ton batubara itu yang biasanya minimal dia 1 megawatt. Nah, bagaimana ini 1 ton ini itu bisa menghasilkan daya lebih dari 1 megawatt. Nah, ini masalah input outputnya. Nah, bagaimana dia efisien pada pembangkitnya, pada produksinya. Nah, berarti kita harus membuat produksi energi 1 ton ini bisa lebih menghasilkan daya itu lebih dari 1 megawatt. Nah, sehingga
produksi dari pembangkit ini itu lebih efisien. Kemudian yang kedua, disediakan biaya bahan bakar energi per unit. Nah, disediakan biaya bahan bakar. Jadi ada biaya bahan bakar energi itu per unit. Jadi setiap unit itu disediakan biaya bahan bakarnya. Kemudian yang ketiga, kebijakan pada pengoperasian sistem yang berkaitan dengan penjadwalan unit operasional dan pengiriman ekonomi sekelompok unit yang online. Nah, ini yang saya jelaskan tadi juga. Jadi bagaimana penjadwalan unit untuk operasionalnya. Jadi untuk saat ini mana pembangkit yang paling murah itu suplai dayanya lebih besar. Pembangkit yang paling mahal itu suplai dayanya lebih kecil. Nah, yang penting ini keseluruhan dari unit pembangkit ini dapat memenuhi daya dari semua beban, dari permintaan beban, dari permintaan konsumen, dari produksi daya dari pembangkit ini dapat melayani beban yang ada. Kemudian yang keempat, kontrak pembelian, penjualan energi dan kemampuan daya. Nah, jadi ada kontrak pembelian berapa rupiah per kWh. Kalau Indonesia itu biasa berapa rupiah per kWh. Kemudian dengan itu tergantung dari kapasitas. Jadi kemampuan daya yang dia mau kirim lebih besar, mungkin biaya per kWh-nya juga akan lebih murah gitu. Sampai di sini Setiawan bisa dipahami? Bisa Pak. Oh ya. Alhamdulillah. Ya. Masih ada lagi yang lain? Kita diskusi saja supaya lebih enak dalam mata kuliah ini. Pak, saya izin bertanya. Pak, Ulangi izin Farhan. bertanya. Ya, bagaimana? Bagaimana Farul? Ya Pak, saya Bagaimana? mau bertanya Pak, Ya. yang bagaimana ketidakmampuan Ketidak apa? Wah, ya Pak, saya mau bertanya Pak, yang bagaimana ketidakmampuan sistem pembangkit listrik untuk melayani beban Pak? nah, ini seperti yang tadi. Melayani beban. Iya, ini saya jelaskan yang tadi ya. Ini ada pada slide ini. Nah, itu dalam ketidakmampuan sistem pembangkit melayani beban itu, di sini ada dua ukuran. Yang pertama itu periode waktu ketika beban lebih besar dari kapasitas pembangkit yang tersedia. Ini saya jelaskan tadi bagaimana itu pembangkit melayani beban. Yang penting beban ini dipenuhi. Maksudnya beban 500 megawatt itu pembangkit juga harus 500 lebih megawatt. Nah, jadi ini ketidakmampuan sistem ini melayani beban itu tergantung juga dari kapasitas pembangkit seperti yang dijelaskan di sini. Nah, jadi biasanya kalau pembangkit sistem pembangkitan tidak mampu melayani beban yang ada, biasanya itu akan diberlakukan pemadaman bergilir.
Nah, ini kan sering kita dapatkan di daerah kita di Gorontalo ini apabila putus interkoneksi antara Sulawesi bagian utara dengan Gorontalo, maka pembangkit yang ada di Gorontalo ini belum mampu untuk menanggulangi beban yang ada di Gorontalo tersebut. Nah, makanya daya pembangkit yang di Gorontalo ini sangat sekali membutuhkan daya dari kiriman dari Sulawesi Utara. Nah, kapasitas pembangkit yang di Gorontalo juga masih kecil, makanya kita di Gorontalo sangat sekali membutuhkan suplai daya dari Sulawesi bagian utara. Itu. Kemudian yang kedua, level daya dan energi yang diharapkan harus diimpor untuk memenuhi beban. Nah, ini. Jadi ketika beban yang ada di daerah, contohnya di Gorontalo ini, sangat besar, beban puncaknya ini sangat besar, sehingga pembangkit yang ada di area Gorontalo ini tidak mampu seperti saya jelaskan tadi. Makanya butuh impor atau suplai daya dari Sulawesi bagian utara. Karena kenapa? Karena kapasitas pembangkit yang ada di Gorontalo ini belum bisa memenuhi total beban yang ada di Gorontalo, yaitu beban listrik. Ya. Sampai di sini Farul, paham? Ya Pak, makasih banyak Pak atas penjelasannya. Oke, insya Allah kita semua sehat-sehat selalu. Semoga pertemuan yang berikut masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih ada pertanyaan berikut? Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, minggu depan kita bertemu lagi. Ini demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.